Di ujung jalan. Perkenalkan, namaku Eki dan saat itu umurku masih 12 tahun. Di daerah rumahku yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah menjadi rutinitas anak di bawah 15 tahun ke masjid pada saat maghrib untuk mengaji. Dan aku biasa berangkat ke masjid bersama Anton, temanku zaman dulu. Dia orang yang sulit ditebak dan sedikit tell me. Karena tell me-nya itu, dia sering menjadi bahan ledekan di antara teman-teman rumahku. Banyak hal yang telah kami lewati berdua, dan salah satunya adalah kejadian di hari Rabu itu. Seperti biasa, pada saat maghrib tiba, kami menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah sholat maghrib dan zikir selesai, seperti biasa, kami belajar mengaji dengan guru ngaji kami, yaitu Mang Ahyar yang terbilang galak dalam mengajar mengaji. Setelah belajar mengaji selesai selama kurang lebih 20 menit, sembari menunggu sholat isya, kami diperbolehkan beristirahat. Dan biasanya kami bermain di depan masjid atau jajan ke warung terdekat. Entah kenapa pada hari itu aku merasa malas untuk sholat isya dan aku mengajak Anton untuk sembunyi di ledeng tempat menyimpan air di desaku. Karena jika kami pulang sebelum isya, sudah pasti kami dimarahi orang tua kami. Kami hanya berdua di ledeng itu sedangkan teman kami yang lain sedang sholat isya berjamaah di masjid. Suasana daerah itu mulai hening dan hanya terdengar suara katak dan jangkrik saja yang tersisa karena orang-orang melaksanakan sholat isya berjamaah. Aku mulai merasa takut karena kami bersembunyi di tempat yang cukup gelap. Lalu aku mengajak Anton untuk pindah ke tempat yang lebih terang dan kami berjalan meninggalkan tempat persembunyian awal kami. Pada saat itu kami berjalan berdampingan. Entah kenapa Anton tiba-tiba berhenti berjalan. Aku pun bertanya padanya. "Ton, kamu kenapa?" tanya aku. Lalu dia memberikan isyarat dengan mulutnya untuk menunjukkan tempat itu. Lalu dia menjawab, "Lihat, itu di ujung jalan." Dan aku menengok ke ujung jalan yang lampunya sedikit redup. Entah ini halusinasi atau memang itu beneran hantu. Aku sempat terdiam dan tak bisa bergerak beberapa saat setelah melihatnya. Karena aku melihat hanya sebagian badan perempuan memakai mukena putih dan wajahnya sangat pucat. Ia berdiri tepat di salokan ujung jalan itu. Dalam hati aku membaca istighfar dan takbir berulang-ulang kali. Dan tak lama setelah aku melihatnya, tiba-tiba dia menoleh ke arah kami berdua. Dan kami langsung lari dengan kencang dan bodohnya kami kembali ke tempat persembunyian awal kami. Dan di tempat itu kami berdua berdoa agar hantu itu tidak mengejar kami. Dan kami mulai menenangkan diri kami dengan menarik napas. Setelah lumayan tenang, aku bertanya pada Anton, "Apa kita balik ke masjid dan sholat isya aja?" Anton pun menjawab, "Tanggung, daripada nanti kita ke masjid dimarahi Mang Ahyar. Mending di sini aja dulu." Aku pun sependapat dengannya. Tepat di posisi kami duduk, terdapat kamar mandi umum yang sering digunakan pada saat siang hari. Dan tak lama setelah kami berbincang, lampu kamar mandi itu tiba-tiba nyala dan mati seperti halnya di televisi jika ada hantu datang. Lalu kami teriak sembari berlarian ke masjid untuk sholat isya.